Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengenal 11 Ramadan dengan menyimak kisah wafatnya Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah merupakan istri yang mendampingi Nabi Muhammad sejak sebelum menjadi nabi hingga diangkat menjadi Rasulullah. Dikutip dari Sirah Nabawiyah yang ditulis Syekh Syafiur Rahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah binti Khuwailid pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah, dan selama pernikahan dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain. Lantas, seperti apakah kisah wafatnya Khadijah istri Rasulullah? Mari kita simak selengkapnya dalam video berikut. Sayyidah Khadijah, pendamping setia Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang luar biasa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak menikah dengan Khadijah, Rasulullah semakin dermawan kepada fakir miskin dan juga para budak. Selama 25 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Khadijah menjadi pendukung utama perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, ia mengorbankan seluruh hartanya demi kepentingan dakwah dan juga kesejahteraan umat Islam. Selama pernikahan mereka, Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Namun, hanya perempuan-perempuan beliau yang hidup hingga dewasa, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Selain sebagai istri yang setia, Khadijah juga menjadi pelipur lara bagi Rasulullah saat beliau menghadapi berbagai tekanan dan juga cobaan dari kaum Quraisy. Ketika orang-orang mencemooh dan menolak ajaran Islam, Khadijah tetap berada di sisi Rasulullah, memberikan dukungan moral yang tak tergantikan. Begitu besar cintanya kepada Rasulullah hingga beliau tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Mengenang 11 Ramadan wafatnya Khadijah. 1. Wasiat Khadijah. Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah pada hari ke-11 Ramadan tahun ke-10 kenabian. Saat itu usia Rasulullah sekitar 50 tahun, sedangkan Khadijah sekitar 65 tahun. Kepergian Khadijah merupakan kehilangan yang begitu besar bagi Rasulullah, karena ia adalah orang yang paling dicintai dan yang mendukung utama perjuangan beliau dalam berdakwah. Dikisahkan bahwa menjelang wafatnya, Khadijah sempat berwasiat kepada Rasulullah. Ia meminta maaf kepada beliau jika selama ini ia ada kekurangan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Namun Rasulullah dengan penuh kasih sayang menjawab, "Aku tidak pernah melihatmu lalai dalam menjalankan kewajiban. Engkau telah sungguh-sungguh melakukannya dengan baik, bahkan sering kelelahan. Engkau juga telah mengorbankan hartamu untuk kepentingan sosial dan juga kemanusiaan." Selain itu, Khadijah juga berpesan agar Rasulullah menjaga putrinya Fatimah Az-Zahra. "Perhatikanlah Fatimah, kelak sepeninggalanku ia menjadi anak yatim, maka tak boleh ada seorang pun yang menyakiti hatinya," katanya kepada Rasulullah. Ia juga menyampaikan ketakutannya akan siksa kubur
dan berharap agar kain yang dipakai Rasulullah saat menerima wahyu pertama dapat digunakan sebagai kain kafannya. Mendengar permintaan itu, Rasulullah pun mengambil kain tersebut dan menyerahkannya kepada Khadijah dengan penuh cinta dan juga rasa haru. 2. Kesedihan Rasulullah dan juga salam dari Allah untuk Khadijah. Momen perpisahan dengan Khadijah semakin mengharukan ketika malaikat Jibril turun memberikan salam dari Allah untuk Khadijah. Rasulullah dengan mata berkaca-kaca, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah mempersiapkan tempatmu di surga." Mendengar itu, Khadijah tampak berbahagia karena ia mendapatkan kabar gembira dari Allah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Malaikat Jibril juga membawa 5 kain kafan yang disiapkan untuk Khadijah, Rasulullah, Fatimah, Ali, dan juga Hasan. Namun saat itu, Malaikat Jibril tiba-tiba menangis. Ketika Rasulullah bertanya mengapa menangis, Malaikat Jibril menjawab bahwa cucu Rasulullah, Husain bin Ali, tidak akan mendapatkan kain kafan karena kelak ia akan dibantai di Karbala dan jasadnya dibiarkan tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Mendengar hal itu, Rasulullah semakin sedih, tetapi tetap berusaha menguatkan hati dalam menghadapi ujian besar ini. 3. Rasulullah mengenal Khadijah. Sepeninggalan Khadijah, Rasulullah terus mengenangnya dengan penuh cinta. Beliau sering berbicara tentang kebaikan Khadijah dan bagaimana pengorbanannya untuk Islam tidak akan pernah terlupakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang lain, pernah merasa cemburu karena Rasulullah begitu sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Saat itu Rasulullah berkata, "Demi Allah, tidak ada yang dapat menggantikan Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Dan dia mengorbankan seluruh hartanya demi dakwah Islam." Duka Rasulullah yang semakin bertambah dengan wafatnya Abu Thalib. Kesedihan Rasulullah semakin bertambah ketika beberapa waktu sebelum Khadijah wafat, Abu Thalib yang merupakan paman Rasulullah juga meninggal dunia. Abu Thalib adalah sosok yang selalu melindungi Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy. Namun, di akhir hayatnya, Abu Thalib tetap berada dalam agama leluhurnya. Meskipun ia percaya kepada kebenaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kepergian Abu Thalib membuat Rasulullah kehilangan pelindung utama dalam berdakwah, sehingga gangguan dari kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mulai berani menyakiti Rasulullah secara terang-terangan, bahkan menaburkan pasir di atas kepala beliau dan meletakkan kotoran binatang ke pinggangnya saat sedang sholat. Karena kehilangan dua sosok penting ini, Rasulullah menyebut tahun tersebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Kesedihan yang mendalam itu turut mempengaruhi kondisi dakwah Rasulullah, hingga Allah kemudian menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dengan keteguhan hati dan juga melanjutkan dakwah Islam hingga akhirnya mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Demikianlah kisah duka yang terjadi pada 11 Ramadan, yaitu wafatnya Khadijah istri Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Khadijah adalah manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat yang lain kafir kepadanya. Dan Sayyidah Aisyah juga termasuk salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah muncul rasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau terus-terusan memuji wanita tua itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah istriku dengan wanita yang lain." Lalu Rasulullah memberikan jawaban kepada Sayyidah Aisyah yang tidak bisa dilakukannya selain hanya dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Yang pertama yaitu, Khadijah adalah wanita beriman yang pertama saat masyarakat yang lainnya kafir. Lalu yang kedua adalah Sayyidah Khadijah adalah wanita yang membenarkan aku dikala orang-orang telah mendustakan aku. Lalu yang ketiga, Sayyidah Khadijah adalah rela memberikan hartanya dan jiwanya untukku. Dan yang terakhir adalah Sayyidah Khadijah. Dari Sayyidah Khadijah lah Allah memberikan keturunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Sayyidah Khadijah ataupun Sayyidah Aisyah sama-sama istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.